Shalom, selamat bertemu lagi dalam Renungan Alkitab Setahun yang dibawakan oleh para pelayan Injil GSJA di Jawa Barat. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Marilah kita di tahun ini pun tetap setia untuk membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-16 sampai pasal ke-18. Saudara, ada 4 cerita besar atau ada 4 perikop dalam 3 pasal yang kita baca pada hari ini. Perikop pertama adalah tentang Hagar dan Ismail. Perikop kedua adalah cerita tentang sunat yang menjadi tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Cerita ketiga adalah cerita tentang perkunjungan Allah kepada Abraham untuk mengulangi janji yang pernah diberikan Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah. Dan cerita terakhir di dalam pasalnya yang ke-18 adalah kisah tentang Abraham yang berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Saudara, ada banyak kekayaan rohani yang dapat kita pelajari dan kita renungkan dari 4 cerita di dalam 3 pasal bacaan kita pada hari ini. Tetapi pada hari ini, secara khusus, saya mau mengajak ibu bapak, saudari semua untuk merenungkan satu ayat yang menarik, yaitu pada Kejadian, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9, dari cerita mengenai Hagar dan Ismail. Ayatnya berbunyi demikian. Lalu, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar, "Kembalilah kepada nyonyamu, dan biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Saudara, ayat ini menarik, sebab perintah yang diberikan Tuhan kepada Hagar terdengar aneh dan irasional, atau di luar nalar manusia. Hagar, yang pada saat itu sedang hamil, lari dari Sarai, karena Sarai menindas Hagar. Memang Hagar ditindas oleh Sarah karena Hagar memandang rendah Sarah sebagai tuannya. Tetapi saya yakin Hagar tentu merasa tidak sanggup menanggung penindasan yang dilakukan oleh Sarah, sehingga ia pada akhirnya kabur, lari dari rumah tuannya. Di tengah pelariannya, Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan yang justru menyuruhnya pulang. Tidak hanya pulang ke rumah Sarah, Tuhan juga menyuruh agar Hagar pasrah menerima, membiarkan dirinya ditindas oleh Sarah. Dan ternyata Hagar taat. Ia kembali ke rumah Sarah dan di sanalah ia melahirkan Ismail. Saudara, poin yang bisa kita pelajari yang saya mau sampaikan pada hari ini melalui ayat ini adalah bahwa iman menuntut ketaatan total kepada Tuhan. Iman menuntut ketaatan total kepada Tuhan. Cerita ini seolah mau mengkontraskan Sarah dengan Hagar. Keduanya mendapatkan janji dari Tuhan bahwa masing-masing mereka akan menjadi ibu bagi bangsa yang besar. Tetapi Sarah seolah kurang percaya kepada janji Tuhan. Ia mencari sendiri jalan keluar dengan pikiran dan rasionya sendiri untuk mendapatkan keturunan. Ia memang mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi kemudian dia berpikir dengan logika dan rasionya bahwa itu tidak mungkin. Maka kemudian ia mengajukan saran kepada Abraham supaya Abraham justru tidur dengan Hagar. Ini berbeda dengan Hagar. Hagar juga mendapat janji setelah ia lari dari Sarah tuannya. Hagar mendapat janji bahwa bayi di dalam kandungannya akan Tuhan buat menjadi bangsa yang besar. Tetapi juga Tuhan memerintahkan hal yang irasional, hal yang tidak masuk akal kepada Hagar. Hagar disuruh pulang dan membiarkan dirinya menanggung penderitaan. Hagar disuruh kembali kepada Sarah, dan Hagar diminta Tuhan untuk tetap berada di bawah penindasan Sarah. Hagar tetap taat kepada Tuhan. Hagar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya,
Hagar pulang kembali kepada Sara, dan Hagar menanggung penderitaan di bawah penindasan yang Sara lakukan. Dia taat kepada firman Tuhan, dia taat kepada janji Tuhan. Saudara, sebagai manusia, seringkali kita tergoda untuk memakai jalan kita sendiri, logika kita sendiri, pikiran kita sendiri, ketimbang mentaati perintah Tuhan. Ingatlah, walaupun perintah Tuhan kadang tidak masuk di akal, irasional, dan terkesan aneh, jalan Tuhan selalu lebih baik daripada jalan kita. Rancangan Tuhan akan selalu berhasil lebih baik daripada rencana kita. Iman yang benar menuntut ketaatan total kepada Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap percaya, seaneh apapun perintah Tuhan, seirasional apapun apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, pada akhirnya akan berujung baik bagi kehidupan kita. Tahun ini, biarlah kita terus hidup di dalam iman, dan biarlah kita terus taat kepada Tuhan, yang rancangannya selalu baik, yang rancangannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.